Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sadikin dengan NIM 2003200028. Angkatan 2020 Agribisnis Universitas Malikus Saleh, Fakultas Pertanian. Nah, di sini kami mendapatkan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen dan Risiko Bisnis. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sepemahaman saya apa itu manajemen dan risiko bisnis. Nah, itu terdiri dari 3 kata, yaitu manajemen, risiko, dan bisnis. Manajemen itu sendiri ialah mengatur, mengelola, atau menata suatu organisasi, orang, atau kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal atau terbaik. Kemudian risiko itu sendiri adalah tanggungan kita, konsekuensi kita, apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan sesuatu. Nah, bisnis itu sendiri adalah usaha yang diharapkan mendapatkan keuntungan berdasarkan modal yang kita punya. Jadi resiko bisnis itu adalah manajemen dan resiko bisnis itu adalah bagaimana kita mengelola atau mengatur atau memperkecil resiko dari bisnis itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk kepada materi, yaitu saya Muhammad Sadikin, dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Kemudian materi pertama itu adalah budaya risiko. Yang dibahas di sini adalah pertama itu pengertian budaya risiko. Nah, budaya risiko itu apa, kawan-kawan? Budaya risiko itu adalah suatu pola perilaku kita dari personil atau pegawai yang dalam berinteraksi dan berekspresi pada suatu organisasi. Mempertimbangkan risiko dalam setiap proses dalam pengambilan keputusan mereka dalam melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Jadi budaya risiko ini bagaimana seseorang itu atau personil atau pegawai itu berinteraksi dan mempunyai sudut pandang pada suatu organisasi untuk mempertimbangkan proses pengambilan keputusan mereka, bagaimana suatu kegiatan organisasi itu atau suatu kegiatan instansi itu berjalan dengan baik. Keberhasilan dalam mengkomunikasikan itu dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi tidak terletak pada tekniknya, kawan-kawan, tetapi ia tergantung pada seluruh pegawai organisasi selaku pengambil dan pengandu risiko itu sendiri. Jadi begitu. Selanjutnya saya akan membahas poin kedua, yaitu ada di sini yang namanya tahapan pengembangan budaya risiko. Nah, budaya risiko ini harusnya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi dalam melaksanakan yang namanya kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh lingkup organisasi. Sebagaimana dimaksud di atas, dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkat organisasi, antara lain berupa komitmen dari pemimpin untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, kemudian komunikasi yang baik, yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran atau lingkup organisasi terhadap mengenai pentingnya manajemen risiko tadi. Kemudian tahapan pengembangan budaya risiko yang dapat dijadikan panduan adalah sebagai berikut. Pertama, membentuk yang namanya itu satuan kerja dan sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Nah, kalau kita kupas di sini, membentuk satuan kerja manajemen risiko. Apa itu membentuk satuan kerja manajemen risiko? Itu membentuk kumpulan dari perorangan untuk memanajemen risiko tadi sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan, men-sharing, berbagi kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Apa itu prosedur? Tatanan dari jenjang organisasi itu untuk disebarluaskan kebijakannya kepada satuan-satuan kerja tadi. Kemudian menyusun manual kode etik
Kode etik adalah acuan atau pedoman dari suatu instansi atau pekerja gitu. Jadi menyusun manual, menyusun sendiri agar mereka lebih mudah untuk memanajemen resiko dengan pedoman kode etik yang mereka buat manual atau mereka lakukan sendiri. Kemudian ada yang ketiga itu merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi sikap dari pegawai sendiri itu sangat menentukan yang namanya optimalisasi atau keberhasilan dari suatu instansi. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu strategi pengembangan budaya peduli resiko. Nah, dalam membangun budaya peduli resiko ini sendiri terdapat beberapa hambatan atau halangan dalam kita menerapkan risk management culture tadi atau budaya peduli risiko. Di antaranya itu ada resiko pada sektor publik, resiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya, kemudian daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan friend dianggap lebih memberikan kinerja yang besar, kemudian tata kelola pemerintahan yang lemah, kemudian karena kontrol dari unit pengawasan baik internal maupun eksternal. Nah, di sini saya akan memaparkan langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam yang namanya merumuskan strategi pengembangan budaya peduli usaha resiko. Mencakup yang pertama itu ada yang namanya komitmen pimpinan untuk menciptakan satu irama yang sama. Apa itu? Yang dimaksud komitmen pemimpin untuk menciptakan rasa irama yang sama. Jadi di sini pemimpin itu harus punya komitmen, harus punya teguh pendirian, harus punya prinsip untuk menciptakan keseragaman atau irama yang beriringan antara pegawai-pegawainya. Supaya apa? Supaya mereka punya satu goal, satu tujuan yang sama untuk sama-sama membenahi apa yang kurang, mengurangi resiko dari instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan mereka. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Nah, di sini peran dari pemimpin atau orang-orang terkait harus mengedukasi, memberikan ilmu, sosialisasi kepada seluruh pegawainya mengenai pentingnya ilmu manajemen risiko ini untuk modal awal kita untuk menghadapinya. Apabila terjadi kondisi seperti ini, kita sudah punya bekal atau ilmu untuk mengantisipasi atau mengurangi namanya resiko. Kemudian ada namanya knowledge sharing, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan bersifat pengetahuan, berbagi pengetahuan mengenai manajemen resiko. Hampir sama dengan yang kedua tadi, cuman dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen resiko. Ini lebih ke sharing knowledge, sharing santai aja. Kemudian ada yang namanya kesinambungan dan konsistensi. Bagaimana setelah kita melakukan itu jangan hanya sekali, tapi kalau bisa konsisten atau terus-terusan berkelanjutan supaya apa? Supaya kita terus sigap dalam menghadapi yang namanya manajemen, yang namanya menghadapi resiko bisnis itu sendiri. Kemudian ada yang namanya ketetapan metode pengembangan manajemen resiko. Nah, di sini kita harus tepat sasaran dalam melakukan metode cara kerja dari pengembangan manajemen resiko itu sendiri. Apabila udah tepat, langkah kerjanya udah bagus, maka perkembangannya akan terus optimal untuk yang namanya menghadapi manajemen resiko ini sendiri. Kemudian saya sini akan membahas yang namanya poin yang ketiga itu adalah bagaimana manajemen perubahan. Poin selanjutnya itu bagaimana manajemen perubahan.
Yang pertama itu pengertian dari manajemen perubahan. Apa itu pengertian dari manajemen perubahan? Nah, manajemen perubahan ini adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Untuk apa? Untuk memperbaharui sebuah organisasi itu ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu tujuan manajemen perubahan ini. Ya, apa tujuan dari membentuk manajemen ini? Yaitu bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan terus-terusan menjadi dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, yaitu kemajuan teknologi di bidang pelayanan yang berkualitas. Nah, di sini diharapkan tujuan ini tidak hanya terpaku di situ, tapi terus melakukan perubahan mengikut perkembangan zaman. Kemudian ada yang ketiga itu tipe dari perubahan itu. Nah, di perubahan ini ada 3 tipe. Yang pertama itu adalah perubahan rutin, yaitu yang telah direncanakan, telah dibangun melalui proses organisasi. Nah, ini yang rutinan-rutinan ini itu sudah terkonsep istilahnya, kalau bisa saya sederhanakan bahasanya. Kemudian ada yang namanya perubahan peningkatan. Apa itu? Itu mencakup keuntungan atau yang namanya nilai yang telah dicapai atau didapat oleh organisasi. Nah, perubahan peningkatan ini diharapkan agar terus adanya pencapaian-pencapaian terbaik dari sebuah organisasi itu sendiri. Kemudian ada yang namanya perubahan inovatif. Apa itu perubahan inovatif? Mencakup cara bagaimana suatu organisasi memberikan pelayanannya, dan diharapkan terus ada pembaharuan, inovasi untuk organisasi itu mengarah ke lebih baik. Tujuannya itu lebih optimal, lebih mendapatkan ilmu dan hasil-hasil yang positif yang diharapkan dalam pembentukan sebuah organisasi. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya komponen manajemen perubahan. Secara umum ada 8 komponen yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu tujuan perubahan. Nah, tujuan perubahan ini apa yang kita harapkan? Tujuannya, goalsnya untuk melakukan perubahan ini. Tentunya kita mengharapkan arah yang lebih baik, perubahan yang lebih baik, sehingga kita akan terus-terusan mengupgrade kegiatan kita segala macam supaya tujuan yang kita capai ini melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian ada yang kedua itu aspek strategis yang perlu diubah. Apabila strategi A itu tidak berhasil, tidak maksimal, maka kita akan terus melakukan yang namanya strategis supaya perubahan itu betul-betul terjadi sesuai yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada strategi perubahan yang diterapkan. Nah, setelah kita melakukan konsepnya, kita harus mengeksekusi strategi terbaru kita yang diharapkan lebih mengikuti perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, supaya organisasi dan manajemen risiko ini bisa beriringan. Kita harapkan itu sesuai yang hasil yang terbaik supaya memperkecil yang namanya resiko. Kemudian sumber daya ini banyak, sumber daya modal, sumber daya manusia itu yang terpenting. Apabila manusianya mampu mengelola organisasi itu dengan baik, maka organisasi itu akan berjalan dengan semestinya dan akan menghasilkan tujuan bersama secara maksimal. Kemudian ada yang namanya pimpinan perubahan. Nah, pimpinan perubahan ini bisa jadi pemimpinnya itu ditukar atau digantikan apabila tidak bisa melakukan yang terbaik untuk organisasinya, atau mengubah konsep pimpinan itu sendiri supaya mendapatkan hasil yang terbaik untuk suatu organisasi. Kemudian agent of change. Apa itu? Itu dikutip dari bahasa Inggris yang artinya agen perubahan. Nah, kita akan terus melakukan yang namanya perubahan supaya organisasi yang kita jalani, yang kita pegang itu bisa menjadi organisasi yang bagus, maksimal dan optimal dalam segala kegiatannya. Kemudian organisasi itu sendiri yaitu kumpulan dari perorangan dalam suatu wadah yang memiliki aturan tersendiri dan ingin mencapai tujuan bersama. Kemudian target audiensi yang pasti. Nah, kita harus memilih-milih, pandai memilah-milah target audiensi yang pasti untuk
dijadikan sebagai pendengar, pengeksekusi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi. Yang pertama itu ada perubahan individu. Nah, tingkatan ini adalah yang paling dasar dari sebuah proses atau change management dari setiap individu. Memang selalu akan ada mengalami yang namanya perubahan. Namun perubahan tersebut tidak secara otomatis ke arah yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu adalah ada perubahan organisasi. Nah, manajemen organisasi dalam organisasi itu berkaitan erat dengan yang namanya manajemen proyek. Kemudian pimpinan itu harus memaafkan sumber daya mana yang perlu berubah untuk kepentingan keberhasilan proyek. Dalam upaya perubahan seperti apa yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga itu perubahan kemampuan organisasi. Nah, kalau di sini misalnya pimpinan memberikan perubahan terhadap metode pengukuran dari kinerja sebelumnya yang dimulai tidak dapat mempengaruhi untuk mendukung tercapainya target organisasi. Sehingga apa? Inisiatif seseorang pemimpin di sini sangat dibutuhkan. Demi apa? Demi mencapai kemajuan suatu organisasi. Kemudian di situ sangat jelas sudah ada perubahan, ada beberapa komponen penting yang harus dijalankan dalam untuk menghadapi yang namanya manajemen resiko. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Di situ saya juga memiliki sebuah kata-kata. Mungkin bisa dibaca bersama dan bisa meresapi maknanya. Baiklah kawan-kawan, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurang saya harap maklum, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.